Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika Imamat pasal 19 menekankan panggilan hidup kudus, maka Imamat pasal 20 menegaskan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu bahwa kekudusan memiliki konsekuensi. Allah bukan hanya memanggil umatnya untuk hidup kudus, tetapi juga menegakkan kekudusan itu dengan serius. Pasal ini berisi berbagai hukuman terhadap dosa-dosa tertentu yang menunjukkan bahwa Allah tidak memandang dosa sebagai hal yang ringan. Imamat pasal 20 memuat hukuman yang keras terhadap berbagai pelanggaran, termasuk penyembahan berhala dan dosa moral. Hal ini menunjukkan bahwa kekudusan Allah bukan sekedar konsep, tetapi realitas yang harus dihormati. Allah tidak berkompromi dengan dosa, karena dosa merusak kehidupan manusia dan hubungan dengannya. Allah berkata bahwa Ia telah memisahkan Israel dari bangsa-bangsa lain. Kata dipisahkan menunjukkan identitas umat Tuhan sebagai milik Allah. Kekudusan bukan hanya tentang apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi tentang siapa kita di hadapan Allah. Umat Tuhan hidup berbeda karena mereka adalah milik Tuhan. Imamat pasal 20 mengajarkan bahwa dosa membawa akibat yang serius. Dalam konteks Perjanjian Lama, konsekuensi itu seringkali langsung dan keras. Hal ini mengingatkan kita bahwa dosa tidak pernah netral. Dosa selalu membawa dampak, baik secara pribadi, sosial, maupun rohani. Walaupun terlihat keras, hukum-hukum ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Allah melindungi umatnya dari kehancuran moral dan spiritual. Perintah Tuhan bukan untuk menekan manusia, melainkan untuk menjaga kehidupan yang benar dan berkenan kepadanya. Imamat pasal 20 membawa kita kepada satu pertanyaan penting. Jika dosa begitu serius, siapa yang dapat bertahan? Jawabannya ditemukan dalam Injil. Yesus Kristus datang untuk menanggung hukuman dosa manusia. Apa yang seharusnya menjadi konsekuensi kita ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Kristus tidak menghapus kekudusan Allah, tetapi Ia memenuhi tuntutan keadilan Allah. Renungan ini mengajarkan bahwa Allah serius terhadap dosa. Kekudusan adalah identitas umat Tuhan. Dosa membawa konsekuensi nyata. Perintah Tuhan adalah perlindungan. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dari hukuman dosa. Di zaman ini, dosa sering dianggap hal biasa. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa dosa tetap serius di hadapan Allah. Karena itu, umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Imamat pasal 20 mengingatkan bahwa kekudusan bukan hanya panggilan, tetapi juga realitas yang harus dijalani dengan serius. Allah adalah kudus, dan umatnya dipanggil untuk hidup sebagai miliknya. Namun kabar baiknya adalah di dalam Yesus Kristus, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga dimampukan untuk hidup kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus dan adil, kami mengakui bahwa kami sering gagal hidup dalam kekudusan. Ampuni kami melalui Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman
dosa kami. Ajari kami hidup sebagai umat-Mu yang dipisahkan bagimu. Tolong kami hidup dalam ketaatan dan kekudusan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.